Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan mengajak kalian membuat bagaimana cara menganalisis data kasus pembegalan menggunakan aplikasi Python. Namun, sebelum kita mulai ke coding, ada hal penting yang harus kalian siapkan terlebih dahulu, yaitu file data kasus dalam bentuk format CSV. Jadi, pastikan kalian sudah punya data kasus yang disusun di Excel. Biasanya kolomnya itu menggunakan kolom ID dan kolom case, di mana ID itu untuk identitas kasus atau kejadian, dan case itu untuk aktivitas atau langkah-langkah dalam kejadian tersebut. Ini sedikit gambaran soal struktur data yang saya pakai di file CSV. Jadi di file saya ini namanya adalah kasus pembegalan. Saya punya 3 kolom, yaitu ID, case, dan tanggal. Di mana 3 kolom ini saling melengkapi. ID ini berfungsi untuk mengelompokkan kasus, kemudian case untuk jenis aktivitasnya, dan tanggal ini berfungsi untuk waktu kejadiannya. Tanpa 3 hal ini, analisis kita bakal kurang akurat. Jadi, pastikan struktur datanya sudah rapi sebelum lanjut ke coding. Oke teman-teman, ini coding yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi sekarang kita tinggal bahas bagian-bagiannya satu persatu supaya lebih paham fungsi dari baris-barisnya. Langkah pertama, saya mengimpor beberapa pustaka yang sangat berguna untuk menganalisis data kasus pembegalan ini. Di sini saya menggunakan beberapa pustaka seperti CSV yang berguna untuk membaca file data CSV, kemudian Defaultdict untuk menangani data dalam bentuk daftar yang lebih fleksibel, kemudian Pandas untuk mengelola data dalam bentuk label, Matplotlib untuk membuat grafik, dan Network untuk menggambar hubungan antar kasus. Di sini saya set nama file yang mau dibaca seperti kasus_pembegalan11.csv dan buat log sama dengan Defaultdict dalam kurung list. Jadi nanti log ID bisa langsung menampung urutan kasus tanpa harus mengecek keberadaan. Pada coding ini saya buka file dengan kata open, lalu pakai csv.dictReader supaya setiap barisnya berubah jadi dictionary. Segera saya cek juga kalau ternyata kolom ID atau case tidak ada, program akan langsung berhenti dan kasih pesan kesalahan. Setiap baris yang diambil seperti row dalam kurung ID dan row dalam kurung case, kalau keduanya valid, kita tambahkan case tersebut ke list log dalam kurung ID. Dengan cara ini, kita punya urutan lengkap semua kasus berdasarkan ID-nya. Setelah data terkumpul, kita hitung frekuensi kemunculan tiap kasus. Kita buat frekuensi underscore case sama dengan Defaultdict dalam kurung in, tutup kurung, dan setiap kali menemukan satu kasus, langsung plus sama dengan 1. Ini memudahkan kita tahu kasus mana yang paling sering terjadi. Supaya kita bisa cek nilai hitungnya, kita print ke layar dengan format case.2nx. Misalnya, lokasi sepi 6 kali. Di sini kita ingin tahu pola urutan kasus. Dari satu kasus ke kasus berikutnya, kita buat transitions sama dengan Defaultdict dalam kurung in, dan loop pasangan berurutan, lalu plus sama dengan 1. Ini memberi kita berapa kali kasus A diikuti kasus B. Hasil transisi juga kita print, jadi kita bisa lihat langsung pola alurnya. Untuk membuatnya lebih interaktif, kita ubah frekuensi ke data frame Pandas, urutkan berdasarkan jumlah, lalu buat grafik batang horizontal dengan plt.bar dalam kurung dan plt.type_layout dalam kurung. Hasilnya akan lebih rapi dan mudah dibaca. Pada bagian terakhir ini, kita pakai network untuk menggambar network graph yang menunjukkan alur transisi antar kasus. Tiap node adalah kasus, panahnya menunjukkan arah transisi, dan label panah bilang seberapa sering transisi itu terjadi. Nah, sekarang kita akan melihat outputnya dengan mengeran
hasil coding yang sudah kita lakukan. Nah, di sini bisa kita lihat, ini adalah grafik yang menunjukkan seberapa sering jenis-jenis kasus pembegalan terjadi. Misalnya, kita bisa lihat lokasi sepi dan jam malam punya frekuensi yang paling tinggi. Ini artinya lokasi dan waktu itu sangat mempengaruhi risiko pembegalan. Grafik ini dibuat secara otomatis dari data yang sudah kita olah tadi. Oke, lanjut. Ini visualisasi transisi antar kasus pembegalan. Maksudnya, grafik ini menunjukkan urutan atau pola yang sering muncul. Misalnya, dari lokasi sepi bisa berlanjut ke jam malam. Jadi, kita bisa lihat alurnya tuh nyambung kayak sebuah pola. Ini penting sekali untuk analisis prediktif, terutama kalau kalian mau membuat sistem peringatan dini atau rekomendasi pencegahan. Sebelum ke grafik tadi, program kita juga nunjukin hasil di terminal. Di sini ada rincian jumlah kasus per kategori dan juga urutan transisi kasusnya. Ini output awal sebelum divisualisasikan. Jadi, grafik itu bukan asal muncul, tapi hasil dari data yang diproses lewat coding yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan lengkap dari coding yang sudah saya buat untuk menganalisis kasus pembegalan. Kita udah belajar cara baca datanya, proses transisinya, sampai akhirnya kita visualisasikan biar lebih mudah untuk dipahami. Nah, kalau kalian punya data serupa, kalian bisa coba juga pakai pendekatan ini untuk analisis. Tidak harus kasus pembegalan, bisa juga data customer, log aktivitas, atau yang lainnya. Sekian video tutorial dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.